Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Malam ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan yang hari ini kita ambil dari Yakobus pasal yang keempat. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaanmu. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau sepanjang hari ini kami sudah melaksanakan kegiatan kami masing-masing. Dan malam hari ini kami sudah bisa tenang teduh untuk mendengarkan perkataan-Mu. Kuasai hati dan pemikiran kami, dan bukakan kebenaran firman Tuhan itu sendiri kepada kami, supaya kami bisa mengerti apa yang Kau kehendaki dari hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu yang menyampaikan perkataan ini juga Engkau yang mengajarinya, memimpinnya, supaya apa yang disampaikan semua berasal dari Engkau sendiri. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, renungan kita malam ini adalah Yakobus pasal yang keempat ayat 13 sampai 17. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Ayat 13 saya baca, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, dikatakan di dalam ayat 13 ini tadi, jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ya, Yakobus dalam hal ini menghadapi orang Kristen yang memakai pikirannya untuk berdagang. Memakai pikirannya untuk berdagang. Yakobus tidak menyalahkan motivasi mereka untuk mencari untung. Tetapi mengingatkan agar mengingatkan Tuhan dalam perencanaan mereka. Mengikutkan Tuhan dalam perencanaan mereka. Tadi malam kita sudah belajar dari firman Tuhan dari Matius pasal 11 itu. Apa yang dikatakan, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yesus berjanji akan memberi kelegaan kepada orang yang datang kepadanya. Bukan kelegaan tadi datangnya dari pemikiranku sendiri yang aku buat supaya aku berhasil dan beruntung. Belum tentu berhasil dan beruntung itu membuat suatu kelegaan.
Ya, belum tentu itu membuat satu ya kelegaan. Tetapi ya di dalam perencanaan itu sebetulnya aku mengikutkan Tuhan. Ya, dan melaporkan kepada Tuhan apa yang aku inginkan dan apa yang aku rencanakan. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Membuat perencanaan itu tidak salah. Ya, tapi hari esok kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Bisa kita merencanakan, tetapi hari esok tidak tahu ya kita akan apa yang akan terjadi. Jangankan seperti yang dikatakan tadi, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Tinggal setahun. Jangankan setahun, hari esok kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Itu makanya Tuhan tetap mengajak kita ya supaya kita belajar kepadanya. Belajar kepadanya. Ya. Mengenai apa kita belajar kepada ya Tuhan Yesus tadi? Mengenai segala hal. Segala hal harus kita belajar kepadanya. Ya, belajarlah kepada aku karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Belajar kepadanya. Masalah hari, masalah waktu, masalah berdagang, masalah keluarga. Semua masalah. Ya, bisa kita belajar kepada Tuhan Yesus. Kita akan diajar. Jadi tidak hanya memikirkan pikiran kita sendiri, memutuskan dengan cara kita berpikir sendiri. Ya, yang hal-hal seperti ini bisa membuat diri kita akan menjadi kacau. Karena manusia tadi ya mempunyai keterbatasan dalam pemikirannya. Dan manusia hanya seperti uap saja. Ya, kata Yakobus. Apa arti hidupmu? Ya. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ini yang dikatakan oleh Yakobus. Ya. Jadi kalau kita tidak belajar kepada Kristus tadi, kita bisa memikirkan dengan cara pikiran kita sendiri. Apa yang aku inginkan, apa yang aku hendaki, itu yang ku buat, itu yang ku lakukan. Ya, itu yang sebenarnya apa yang dikatakan oleh Yakobus itu adalah tindakan yang tidak tepat. Karena kita punya keterbatasan dan kita hanya seperti uap saja. Ya, sebenarnya semuanya apa yang harus ya aku pikirkan, aku rencanakan ini, akan aku lakukan ini, semuanya seharusnya aku belajar ya dari Tuhan Yesus itu sendiri. Karena dikatakan di dalam ayat 15, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Sebenarnya, ya, kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya. Jika Tuhan menghendakinya, ya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu, ya. Ya, seharusnya kita, ya, mengakui dalam segala perencanaan kita, ya, dalam segala usaha kita, dalam segala pekerjaan kita, bahwa ya Kristus tadi, Tuhan tadi lebih tinggi dari diriku sendiri.
Kristus tadi lebih berkuasa daripada aku. Aku ini apa yang bisa aku lakukan? Sebetulnya ya kita harus tergantung kepada Kristus tadi. Sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya. Jika Tuhan menghendakinya. Jadi sebetulnya aku harus tergantung kepada Tuhan tadi. Ya. Harus aku tergantung kepada Tuhan tadi di dalam segala perencanaanku itu. Ya, sekarang ya bisa kita lihat ya bagaimana perencanaan kita tanpa direstui oleh Kristus. Ya. Kalau Tuhan tidak memberkatinya, apa yang akan terjadi? Ya, jerih lelah bukan mendatangkan kebaikan, kekayaan. Ya, tapi berkat Tuhanlah yang mendatangkan kekayaan. Bukan karena jerih lelah. Jadi itu makanya Yakobus mengatakan sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya. Jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi dalam segala rencanaku ini. Karena Tuhan tadi lebih tinggi, ya seharusnya aku ya tergantung kepada ya Kristus tadi. Tadi malam juga kita sudah ya merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal 11 itu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Belajar kepada Kristus tadi apa yang dikatakannya dalam segala perencanaanku ini. Apakah Tuhan menyetujuinya atau tidak? Ya. Ayat berikutnya. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Umumnya, ya kita tidak melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Yakobus mengatakan, ya engkau congkak, engkau sombong. Tidak mau belajar dari Tuhan. Congkak, sombong. Ya, kadang-kadang ya tanpa kita sadari apa yang aku lakukan, apa yang aku kerjakan ini. Sebetulnya harus sudah aku evaluasi. Apakah Tuhan menyetujui, memberkati apa yang aku kerjakan ini? Beban yang kuberikan itu enak dan ringan. Ringankah aku melakukan pekerjaanku ini atau berat? Ini harus sebetulnya aku evaluasi. Ya. Bagaimana aku melaksanakan pekerjaan ini sudah cukup letih, lesu. Kalau Tuhan mengatakan, kok yang kupasang itu enak dan ringan. Di mana enaknya, di mana ringannya. Ini harus aku evaluasi. Jangan seperti yang dikatakan tadi, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Bisa kita memegahkan diri dalam segala pekerjaan, tindakan kita. Tidak memikirkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sebetulnya harus aku evaluasi. Bagaimana hal ini? Ya. Aku tidak bersuka cita. Ya. Bagaimana hal ini? Aku sudah sakit-sakitan dalam melaksanakan pekerjaan ini. Tidak ada damai sejahteraku. Ini harus evaluasi. Tanya Tuhan. Apakah engkau masih berkenan dengan apa yang aku kerjakan ini? Ya. Jangan aku sombong, jangan aku congkak. Iya. Ini yang diingatkan oleh Yakobus. Seolah-olah ya apa yang aku kerjakan ini adalah ya keputusan yang tepat. Tetapi aku tidak berbahagia ketika aku lakukan ini. Tidak ada damai sejahtera aku. Sedangkan firman Tuhan mengatakan, kok yang kupasang itu enak dan ringan.
Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya kira hal-hal seperti ini perlu kita koreksi di dalam hidup kita. Apakah Tuhan berkenan dalam apa yang kulakukan ini atau tidak? Ya, supaya itu kita evaluasi. Ya, Tuhan menginginkan, menghendaki, ya, kita tidak berat dalam melaksanakan pekerjaan kita. Ya, supaya kita enak dan ringan. Itu maka dikatakan kemarin, ya, belajarlah kepada aku karena aku rendah hati, ya, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, inilah yang diingatkan oleh Yakobus, ya, kepada kedua belas suku yang di dalam, ya, perantauan ini, supaya mereka jangan melupakan Tuhan di dalam segala perencanaannya, supaya mengingat Tuhan di dalam perencanaannya, karena Tuhan mengatakan, ya, kuk yang kupasang ini, kuk yang kuberikan ini kepadamu enak dan ringan. Jangan engkau memikirkan hal-hal, ya, di luar daripada perkataanku. Jangan engkau melakukan, ya, di luar apa yang aku katakan. Seharusnya kita, ya, harus, ya, menanyakan Tuhan terlebih dahulu, apa yang aku pikirkan, apa yang aku rencanakan ini. Ya, karena sering hal ini terjadi. Ya, kita tanya, ya, apakah kamu sudah doakan dalam hal ini untuk mendapatkan pekerjaan ini? Jawab, sudah. Sudah berapa kali didoakan? Ya, mungkin sekali dua kali lah. Tidak tahu kita, tidak kita sadari apakah itu sudah disetujui Tuhan apa tidak. Ya, pokoknya sudahlah. Hanya seperti itu saja jawaban kita. Sudah aku doakan kok. Iya. Ini yang diingatkan. Jangan melupakan Tuhan. Kalau tidak aku lupakan, pasti aku sungguh-sungguh memintanya kepada Dia. Apakah engkau mengabulkannya? Apakah engkau mengizinkan hal ini aku lakukan? Iya. Lihat buktinya. Apakah aku sukacita, damai sejahtera? Kalau bukan, ini bukan berasal daripada Tuhan. Ya. Pengalaman kami, ya, beberapa kali terjadi hal seperti ini. Sudah didoakan, sudah. Ya, kayaknya Tuhan merestuinya. Sepertinya. Tetapi ketika sedang berjalan, berat sekali. Ya, berat sekali. Tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera untuk melanjutkan apa yang kita putuskan ini. Iya. Bagaimana kami lakukan? Kita putuskan hubungan dalam hal seperti itu. Tidak jadi. Karena kita berpikir ini bukan berasal dari Tuhan. Kenapa begitu berat? Kenapa aku tidak bersukacita? Iya. Kami juga mengalami hal seperti itu. Ya. Apakah Tuhan tidak merestuinya? Saya kira iya. Kalau direstuinya, kalau diizinkannya, pasti itu ringan, enak. Kenapa aku berat menjalankannya? Karena Tuhan tidak merestuinya. Ini yang harus kita pikirkan di dalam kita menjalankan pekerjaan, menjalankan bisnis kita, atau apapun dia. Ya, adakah sukacita? Adakah damai sejahtera dalam hal ini? Ya, kalau aku sudah mengeluh melakukannya, kenapa ini kuteruskan? Kenapa tidak kupikirkan yang lain? Kalau aku sudah berat melakukannya, rasa-rasanya Tuhan tidak adil dalam pekerjaanku ini. Ya,
Kenapa tidak kupikirkan yang lain? Ya. Ini saya kira. Jangan kita ya meneguhkan ya hati kita sendiri, pikiran kita sendiri. Yang membuat diri kita bisa congkak. Merasa bahwa apa yang kita lakukan ini sudah benar. Sehingga apa yang dikatakan, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Ya. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Sudah berat, tapi mesti congkak, sombong lagi. Tidak mau mengevaluasinya. Ya, seolah-olah aku bermegah di sana. Sebetulnya tidak ada kemegahan di situ. Tapi karena kesombongan itu yang muncul. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya kira ini yang diingatkan oleh Yakobus ini. Supaya kita melihat ya keadaan pekerjaan kita. Supaya kita mengevaluasinya, apakah aku masih bersuka cita atau tidak. Apakah aku masih damai sejahtera apa tidak. Ya. Karena ini merupakan peringatan terhadap kita ya yang terlalu percaya diri dan tidak tergantung kepada pimpinan Allah. Tidak tergantung kepada pimpinan Allah. Hanya tergantung kepada kepercayaan diri. Ya, karena Allah tadi merupakan sumber kehidupan. Tapi aku tidak mau ya tergantung kepada Allah tadi. Ini peringatan. Ya, bagi kita yang memutuskan sesuatu berdasarkan kehendak sendiri, berdasarkan keinginan sendiri. Yakobus tidak menghendaki hal seperti itu. Ikutkanlah Tuhan dalam segala perencanaanmu. Ikutkanlah Tuhan di dalam segala pekerjaanmu. Buat Tuhan hadir di tengah-tengah pekerjaanku ini. Ini yang Tuhan kehendaki. Ini yang diinginkan oleh Yakobus. Sehingga hal ini disampaikan supaya jangan melupakan Tuhan dalam segala perencanaan. Tidak hanya perencanaan kalau sudah pun terjadi. Supaya aku tetap mengingat Tuhan di dalam pekerjaanku itu. Ya. Yang terakhir apa yang dikatakan. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik dan tidak melakukannya adalah dosa. Aku tahu sebetulnya bagaimana harus berbuat baik. Aku harus tergantung kepada Kristus tadi, kepada Tuhan tadi. Aku harus belajar kepadanya. Tapi tidak kulakukan. Aku tahu itu baik, tapi tidak kulakukan. Itu adalah salah. Ya, salah. Kalau di sini katakan itu adalah dosa. Aku tahu berbuat baik, tetapi itu tidak kulakukan, itulah dosa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, inilah yang diingatkan oleh Yakobus ini. Supaya kita tetap mengingat Tuhan di dalam segala perencanaan kita. Tetap mengingat Tuhan, tetap tunduk kepada Kristus tadi di dalam segala pekerjaan kita. Supaya Kristus kita buat yang di depan, yang memimpin kita. Ya, bukan aku yang di depan, tetapi Kristus yang di depan. Ya, karena kita harus tunduk kepada kepimpinan Kristus tadi di dalam hidup kita. Sehingga tidak terjadi apa yang dikatakan dalam ayat 17 ini tadi. Ya, kita, ya, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya. Seharusnya aku tahu berbuat baik, itu yang aku lakukan, bukan sebaliknya. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk perkataan-Mu yang bisa kami renungkan malam hari ini. Supaya kami tidak melupakan Tuhan dalam segala perencanaan kami. Kami tetap belajar kepada-Mu. Karena Engkau lemah lembut dan rendah hati, maka jiwa kami akan mendapat ketenangan. Itu yang kami inginkan. Ketenangan jiwa kami tadi. Tapi seringkali dalam hidup kami melupakan Engkau. Tidak melakukan apa yang Engkau katakan. Tetapi kami melakukan apa yang kami kehendaki. Ajari kami Tuhan Yesus, pimpin hati dan pemikiran kami. Supaya kami tahu hidup kami ini tadi harus tergantung kepada-Mu. Supaya kami berbahagia. Karena yang kupasang ini enak dan ringan, maka beban-Mu pun ringan. Ketergantungan kepada Engkau, maka hidup kami tadi bisa enak dan ringan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.